Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena COVID semua turun, termasuk harga buku turun 10%. Semangat baca buku mesti naik 100%. Kisah saat maut menjemput turun 10%. Tanya jawab umroh 66. 99 tanya jawab salat. Nah, 37 masalah populer. Ini yang soft cover, yang sampul tipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-20. Alhamdulillah 50% malam ini kita lalui, insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah, rawahu al-musannifu rahimahullah bi sanadihi. Imam An-Nawawi meriwayatkannya dengan sanadnya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Di antara kalimat nabi-nabi yang dulu-dulu yang masih ditemukan manusia sampai hari ini adalah ini dia. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Rawahul Bukhari, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Mustad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Atau kita ringkas dengan Sahih Al-Bukhari. Itu matannya. Sekarang kita baca syarahnya. Wa qala asy-syarih rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Khazraji. Dia orang Ansar. Ansar terbagi dua, Al-Ausi atau Al-Khazraji. Ternyata dia dari suku Khazraj. Al-Bajari, Bajari nama kabilah. Al-Badri. Apakah Badri itu dia berasal dari daerah lokasi perang Badar atau dia ikut perang Badar? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Apakah orang lahir di Badar atau ikut perang Badar? Al-Badri radhiyallahu anhu nisbatan ila Badrin sakanan. Dia tinggal di Badar, di lokasi Badar. Waktu umrah kemarin kita singgah ke Badar. La syuhudan, dia tak ikut perang Badar. Ma'a Rasulullah SAW, bersama Nabi. Alal asah, alladhi qala bihil jumhur. Menurut pendapat al-asah, paling sahih, menurut mayoritas jumhur ulama. Lakin, ada pendapat kedua. Alladhi dhahaba ilaihi al-Bukhari wa Muslimun wa ghayruhuma. Menurut Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya, annahu syahidaha, dia ikut perang Badar. Naam, ya, syahidal aqabatas salisata ma'a sab'in. Dia termasuk sahabat Nabi yang ikut bai'ah Aqabah ketiga bersama 70 orang sahabat sebelum hijrah ke kota Madinah. Jadi dia termasuk orang-orang yang ulama membagi klasifikasi sahabat Nabi itu. Ada yang masuk Islam awal, ada yang masuk Islam sebelum hijrah. Ini yang berat-berat ini. Orang Madinah masuk Islam sebelum hijrah, datang ke Makkah. Ini luar biasa. Dan ikut bai'ah Aqabah ketiga. Wa kana asgharahum, dia yang paling muda usianya. Wa Uhudan, pernah ikut perang Uhud. Wa ma ba'daha, dan perang-perang setelah Uhud minal masyahidi. Wa nazalal Kufata, dia tinggal di Kufah. Wa btana biha daran, dia tinggal di Kufah. Kufah itu Irak, dan buat rumah di sana. Apa beda dar sama bait, Pak Ustadz? Darun bait, baitun darun rumah, baitun rumah juga. Jadi orang Arab itu dibuatnya petak begini. Di pagarnya pakai labin batu dicetak, tanah liat, dijemur kering. Susun tinggi. Lalu kemudian di dalam ini ada rumah-rumah kecil, muat-muat satu kamar. Kemudian pula ada di sini tempat masak apa segala macam. Nanti di sini kamar tamu. Lalu kemudian di sini pula ada tempat duduk-duduk nyantai, dikasih alas untuk duduk-duduk, karpet segala macam. Lokasi ini besar nih disebut dengan dar. Rumah-rumah kecil di dalam ini disebut dengan bait. Jadi dar ini seperti komplek.
Makanya tempat saya belajar namanya Darul Hadis. Karena dia rumah besar yang diwakafkan orang kaya ke Raja Hasan. Ya, dia di sini ada taman di tengah, ada perpustakaan, ada kantor, komplek itu sebutnya Dar. Dibangunnya di sana Dar, berarti rumah besar. Wa tufiya bil Madinati, dia meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa qila, ada pendapat mengatakan bil Kufati sana ihda aw isnataini wa arba'in. Ada yang meninggal, dia meninggal di Kufah Irak tahun 41 atau 42 Hijrah. Wa qila, ada pendapat mengatakan fi khilafati Aliyin, pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qila, ada pendapat mengatakan akhir khilafati Muawiyah, di ujung pemerintahan Muawiyah. Jadi tentang tahun meninggalnya, di mana dia meninggal, tak dapat kesepakatan ulama. Ruwiya lahu mi'atu hadisin wa hadisani. Hadis yang beliau riwayatkan adalah 102 hadis. Ittafaqa ala tis'atin. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim 9 hadis. Wa anfarada al-Bukhari bi wahidin. Imam Bukhari saja meriwayatkan 1 hadis. Wa Muslimun bi sab'atin. Imam Muslim saja tak ada dalam Sahih Bukhari 7 hadis. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula. Di antara kalimat yang masih ada, kalimat nabi-nabi pertama dulu, yang masih ada lagi di tengah manusia sekarang adalah apa maksud kalimat ini? Mimma tafaqat alaihi syara'i'u, yang masih diterima syariat-syariat. Masih diterima syariat Musa, masih diterima syariat Isa, masih diterima syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada syariat yang nabi-nabi dulu ada tapi tak sampai ke kita, atau disebut dengan syariat yang mansuh. Tapi syariat yang ada zaman Musa, ada zaman Isa, ada zaman kita sekarang tetap diamalkan. Inilah dia. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ada dalam syariat Musa. Tidak di-cancel, tidak dihapus, tak di-delete. Ada dalam syariat Isa, ada dalam syariat Muhammad SAW. Itu makna. Li'annahu ja'a fi ulaha. Karena dia sudah ada pada generasi awal kenabian. Thumma tataba'at baqiyatuha alaihi. Terus sampai sekarang. Fal haya'u lam yazal fi syara'il anbiya'il awwalin. Malu itu terus ada dalam syariat nabi-nabi generasi awal. Mamduhan, terpuji, ma'muran bihi, diperintahkan. Lam yunsakh fi syara'in, tidak pernah terhapus dalam satu syariat pun. Wa fi hadisin, dalam hadis lain, lam yudrikin nasu min kalamin nubuwatil ula illa hadha. Tak ada yang sampai ke manusia sekarang di antara ajaran nabi-nabi dulu kecuali ini. Yang lainnya doa-doa ada yang mansukh, terhapus. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri kamu, itu lebih baik bagi kamu. Itu kan membingungkan tuh ayat. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih baik bagi kamu di hadapan Allah. Fataba 'alaikum. Kalau kamu bunuh diri, Allah menghapuskan dosamu. Itu secara taubat zaman Nabi Musa. Jadi zaman Nabi Musa kalau ada orang mau taubat, bawa golok, cari orang yang sama-sama mau taubat. Kau mau tobat juga? Iya. Nanti kau bacok leherku, kau bacok leher. Faqtulu anfusakum. Kita sama-sama tobat ya? Ya. Fataba 'alaikum. Itu tak ada lagi sekarang. Zaman Nabi Isa pun tak ada, zaman Nabi Muhammad SAW tak ada. Tapi ini ada terus, tak pernah mansuh. Idza lam tastahi, kalau kau tak malu, min haya istahya. Hayya istahya, fahuwa mustahyin wa mustahin. Innallaha la yastahyi, Allah tak malu. Huwa mustahin, dia pemalu. Fasna' ma syi'ta, ay fa innaka satujaza alaih. Fasna' ma syi'ta, buatlah sesuka hatimu karena kau akan diberi balasan. Fahuwa amrun, perintah, tahdidin. Fahuwa amru tahdidin, perintah tapi ancaman. Perintah kok bisa ngancam? Ya, ini contoh. Fa illam tastahi, kalau tak malu, fasna' ma syi'ta. Ibu-ibu, guru pun kadang mengancam. Guru ngancam. Kalau kau enggak mau datang besok, tak usah datang. Kata tak usah datang itu perintah, tapi ancaman.
Fahuwa amru tahdidin, ancaman. Wa wa'idin, ada ancaman. Liman tarakal haya'a, bagi siapa yang tak punya malu. Ka qaulihi ta'ala, i'malu ma syi'tum, innallaha bima ta'maluna basir. Buatlah sesuka hatimu, Allah melihat perbuatanmu. Awil muradu bihi al-khabar, maksudnya adalah berita, seperti sabda Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, dengan penuh kesadaran dibuatnya hadis palsu, falyatabawwa, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Perintah, tapi ancaman. Jadi ini salah satu cara berinteraksi dengan teks. Karena kita ini Quran teks, hadis teks, kitab fikih teks. Jadi kalau orang tidak mengerti cara berinteraksi dengan teks, ada kitab judulnya Al-Asma' was Sifat, karya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Asma, kitab Al-Asma was Sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama pengurusnya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ari. Lalu dalam Asma wa Sifat itu ada dibuatnya satu bab tentang istiwa. Dibuatnya lah ayat-ayat di atas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Baru di bawah itu hadis. Mereka dulu kan begitu, habis ayat hadis. Hadis di bawahnya dibuatnya kana Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk, kana fi ama'in. Jadi orang kalau cuma modalnya hebat bahasa Arab, dibacanya ini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Maka otomatis dia berpikir, oh, kalau gitu Imam Al-Baihaqi meyakini ini. Karena ayat itu yang dia muat. Tapi kalau dia mengerti pemahaman Imam Al-Baihaqi dan tujuan Imam Al-Baihaqi menggandengkan antara hadis ini dan ayat ini. Apa sebetulnya tujuan Imam Al-Baihaqi? Imam Al-Baihaqi mengatakan, kana fi ama'in, Allah itu berada pada ama'. Ama' itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Sebetulnya Imam Al-Baihaqi mau menjelaskan makna istawa. Maka dikombinasikanlah antara ayat dengan hadis ini. Kalau sebelum ada arsy, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, maka setelah ada arsy Allah berubah atau tak berubah? Tidak. Karena kalau berubah berarti bukan Allah. Salah satu sifat Allah adalah qadim. Wujud, qidam, baqa, tak berubah. Jadi kalau berubah, dia bukan Allah. Itulah dalam akidah Asy'ari mukhalafatu lil hawadis. Tapi karena orang tidak mengerti dengan teks, ini sebagai satu contoh bahayanya tidak punya kaedah memahami teks. Bagaimana kita berinteraksi dengan teks? Quran teks, hadis teks, kitab-kitab ulama fikih teks. Itulah pentingnya talaqi, berguru kepada guru, berguru. Karena banyak orang sekarang bisa bahasa Arab, baca sendiri, pahami sendiri. Tak bisa. Banyak hal-hal yang saya baca terjemah. Ada beberapa hari ini banyak yang nge-share, saya lihat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sekarang kalau pakai modal bahasa Arab, inna sesungguhnya, dama darah, yaqa' jatuh, minallah dari Allah, bimakan di suatu tempat, qabla sebelum, yaqa' jatuh, minal ard dari bumi.
Membingungkan. Darah jatuh dari Allah di suatu tempat sebelum jatuh dari bumi. Tapi kalau kita baca syarahnya, bagaimana ulama menjelaskan, baru kita paham. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun ke orang yang menyembelih itu. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Makanya terjemahnya bukan terjemah harfiah, tapi terjemahnya tafsiriyah. Ampunan Allah turun ke orang yang menyembelih itu sebelum darah itu jatuh ke tanah. Begitu mesti terjemahnya. Bahayanya memahami teks sendirian, hanya dengan modal, apalagi modal Google Translator. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Wa ma'nahu anna adamal haya'i yujibul istihtar. Kalau orang tak punya malu, maka pasti dia akan terjerumus. Wal inhimak, pasti dia akan tergoda, terikut, terbawa, tertarik arus, termasuk, tercemplung fi hatkil astar, untuk merusak astar penutup. Satir penutup, astar penutup. Jarak antara laki-laki dan perempuan dalam sholat di masjid ada astar. Kalau orang tak punya malu, dia pasti akan membuka penutup itu. Baik penutup kepalanya, maupun penutup badannya, maupun penutup mulutnya. Tak ada lagi penutup. Kenapa? Tak ada malu. Al-muradu wa ma la yustaha minallah wa la minan nas min fi'lihi idza zahara. Sesuatu yang kau tak ada rasa malu kepada Allah, tak malu kepada manusia, kalau kau lakukan nampak orang banyak, faf'alhu, lakukanlah. Wa illa, tapi kalau kau ada rasa malu kepada Allah, malu kepada manusia, fala, jangan. Fahuwa amrun ibah, fahuwa amru ibahatin. Wal awwalu awla wa azhar. Tapi yang pertama lebih utama. Maksudnya jangan lakukan, larangan. Walam yadhkur ahadun fi hadhil ayah ghairuhu fi ma na'lam. Tak ada satu orang pun memahami ayat ini selain pemahaman seperti ini menurut pengetahuan kami. Lihat akhlak Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Fi ma na'lam, menurut pengetahuan kami. Karena banyak hal yang kami tak tahu. Padahal dia imam besar, imam mujtahid, tapi begitu akhlak dia. Fa'ulima annal haya'a min asyrafil khisal. Dapat difahami bahwa malu itu adalah akhlak yang paling mulia. Wa akmalil ahwal, hal yang paling sempurna. Wa min thama, oleh sebab itu Rasulullah bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Wa ja'a annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kana ashaddu haya'an. Kana asyad hayaan. Nabi itu orangnya sangat pemalu. Minal bikri fi khadriha. Lebih malu daripada anak gadis di tempat pingitannya. Anak gadis dalam tempat pingitan tak nampak muka, tak dengar suara. Nabi lebih malu daripada itu. Wa sahha. Innal haya'a syu'batun minal iman. Betul hadis sahih. Malu itu satu cabang dari iman. Berarti kalau ada orang tak bermalu, kurang imannya. Makanya orang tua-tua kita dulu menasihatkan, kau banyak malu, banyak iman, kurang malu, kurang iman. Wa fi hadisin dhaif, walaupun hadis ini dhaif bisa diamal untuk targhib wa tarhib, beri motivasi amal. Idza aradallahu bi'abdin halakan, kalau Allah mau membinasakan seseorang, naza'a minhul haya, dicabutnya malu. Allah kalau mau membinasakan orang, bukan dibuatnya orang itu miskin. Karena dengan miskin justru orang selamat dari cinta dunia. Kalau Allah mau membinasakan orang, bukan dibuatnya orang itu sakit. Karena sakit itu justru membuat orang jadi ingat Allah. Tapi kalau Allah mau membinasakan orang, dicabutnya malu. Sekarang kita melihat orang tak bermalu sama sekali. Di Jepang orang kalau ketangkap korupsi bunuh diri. Belum ketangkap baru tertuduh udah bunuh diri. Tempat kita udah tertangkap melambai. Di-share pula fotonya, senyum, ketawa. Fa idza nuzi'a minhul haya, kalau sudah tercabut malu dari dirinya, lam talqahu illa muqitan mumaqqata,
maka akan kau lihat dia orang yang amat sangat dimurkai Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, illa baghidan mubghada, maka kau dapati dia orang yang sangat dibenci Allah. Fa idza kana muqitan mumaqqata, kalau dia sudah dimurkai Allah, nuzi'a minhul amanah, dicabut dari dirinya amanah. Kalau sudah dicabut amanah dalam dirinya, falam talqahu illa khainan mukhawwana, maka dia menjadi orang yang amat sangat berkhianat. Fa idza kana khainan mukhawwana, kalau dia sudah menjadi pengkhianat, nuzi'a minhur rahmah, dicabutlah rahmat dari dalam hatinya. Falam talqahu illa fazzan ghalidha, kalau sudah tak ada lagi rahmat dalam hati, dia menjadi orang yang sangat keras. Sanggup dia makan raskin, sanggup dia menjual manusia. Fa idza kana fazzan ghalidha, kalau dia sudah menjadi orang yang sangat keras, nuzi'a minhu ribqatul iman min unuqih, maka dicabutlah ikatan iman dari tengkuknya. Kalau dicabut iman berarti kafirlah dia. Semuanya berawal dari malu. Coba kita lihat urutannya. Tercabut malu menjadi dimurkai. Kalau sudah murka dicabut amanah. Kalau sudah menjadi pengkhianat dicabut rahmah. Kalau sudah dicabut rahmat jadi orang keras, puncaknya dicabutlah iman. Fa idza nuzi'a minhu ribqatul iman min unuqih, kalau sudah dicabut ikatan iman dari tengkuknya, lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana, maka dia menjadi setan yang terkutuk. Inilah jawaban kalau kita heran menengok orang. Aku heran menengok si fulan ini, macam setan dia. Berawal dari tercabutnya malu. Lakin yanbaghi an yura'a fihi al-qanun asy-syar'i, tapi tetap memperhatikan kaedah syariat Islam. Fa innahu minhu ma yudhammu syar'an. Ada malu itu yang tercela, kal haya'il mani' minal amri bil ma'ruf. Ada malu itu yang tercela. Loh, malu kok tercela? Seperti malu yang membuat orang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ma'a wujudi syurutihi, padahal sudah cukup syarat. Kau kenapa tak mengasih nasihat? Malu Pak Ustaz, masih muda. Kau kan tamat pesantren, kau kan bisa baca kitab, kau kan malu Pak Ustaz. Udahlah Ustaz aja lah yang ceramah. Ini mazmum. Fa inna hadza, ini orang yang punya sifat begini bukan malu, tapi apa namanya? Jubnun, pengecut. Kau kenapa belum pakai jilbab? Malu, masih muda, nantilah udah agak-agak tua, udah beruban sedikit. Itu bukan malu. Jubnun, la haya, bukan malu. Wa mithluhu al-haya' fil ilmi al-mani' min su'alihi. Malu bertanya tentang ilmu. An muhimmatil masail fid din, padahal masalah itu penting. Idza ashkalat alaih. Wa min thamma qalat Aisyah, apa kata Aisyah? Ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik perempuan Ansar. Kenapa perempuan Ansar itu baik? Lam yamna'hunnal haya' an yas'alna an amri dinihinna. Karena mereka tak malu untuk bertanya masalah agama. Hadis tentang maaf, bagaimana membasuh, mensucikan kemaluan dari darah haid, itu pertanyaan perempuan Ansar. Dipuji. Sebaik-baik perempuan Ansar, karena malu tak membuat mereka, tak mencegah mereka untuk bertanya masalah agama. Wa fi hadisin, dalam hadis lain, inna dinana hadza la yasluhu li mustahil. Agama kita ini tidak layak bagi orang yang pemalu. Tapi yang maksud malu sini adalah malu yang tercela. Wala li mutakabbirin. Tidak pula layak bagi orang yang angkuh dan sombong. Summal haya bil mut inqibadun wa khasyatun yajiduha al-insanu min nafsihi indama yuttala'u minhu ala qabihin. Apa itu malu? Inqibad, tertahan, jiwa yang tertahan, wa khasyah, dan takut. Ada rasa tertahan dan rasa takut dalam diri terhadap bin nafsihi indama yuttala'u, ketika dilihat ala qabihin, sesuatu yang jelek. Wa hudda aidan bi annahu, dibatasi, khuluqun, sifat, yub'atsu ala tarkil qabih, sifat yang membangkitkan seseorang untuk meninggalkan yang jelek. Wa yamna' min at-taqsir fi haqqi dzil haqq, mencegah seseorang untuk tidak menunaikan hak orang lain. Malu enggak bayar hutang, malu enggak sesuai janji, malu enggak menepati. Wa haddahu imamul arifin, dijelaskan oleh imamnya para wali Allah,
wa sayyidit ta'ifah, dan pemimpinnya ta'ifah, kelompok tasawuf, Imam Abul Qasim Junaid, yang kemarin sudah kita kaji kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Qaddasallahu ruhahu, Allah mensucikan ruhnya, bi annahu ru'yatul ala. Apa itu malu? Memandang nikmat Allah. Wa ru'yatut taqsir, memandang kurangnya syukur dan ibadah. Memandang nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat umur, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat sehat, nikmat jantung, nikmat otak, dan memandang kurangnya ibadah. Ketika dipandang nikmat Allah begitu banyak, dipandang ibadah begitu sedikit, fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya, maka lahirlah satu sifat dari pandangan itu disebut dengan malu. Melihat nikmat Allah yang begitu banyak, dilihat pula amal yang begitu sedikit, maka latang sifat malu. Itulah yang malu yang mahmud, malu yang terpuji. Wa asluhu ghariziyun, asalnya itu insting, ghariza. Wa tamamuhu muktasabun, tapi kesempurnaannya itu adalah hasil usaha. Asalnya insting, tapi kesempurnaannya usaha. Insting itu kalau tak makan lapar, kalau tak minum haus, itu insting, sifat bawaan. Malu itu aslinya sifat bawaan manusia, tapi dia bisa mati dan bisa dikembangkan. Ada orang punya malu karena tiap hari dibunuh rasa malu itu, akhirnya mati. Akhirnya dia tak punya malu. Tapi ada orang rasa malu, dipupuk rasa malu itu, diusahakan, maka menjadi orang yang pemalu. Ini bagus bagi orang psikolog, psikologi, fakultas psikologi di Universitas Islam, maka muncul psikologi Islam. Apa itu malu? Karena psikologi Barat mengatakan malu itu penyakit. Jadi kata dia nggak perlu malu-malu, maka mereka tak tahu malu. Kama afadahu ba'dul ahadits sabiqah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Min ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, malu sama Allah. Mengenal Rasulullah, malu kepada Rasulullah. Kenapa kita tak malu? Karena kita tak kenal. Kita pakai celana pendek, tak berakhlak, tak malu, karena kita tak kenal sama orang. Saya masuk rumah sakit, awal bros, begitu di bawah, langsung bapak-bapak itu macam mau lari dia. Karena dia kenal, dia malu. Segan, tak enak hati. Aduh Pak Ustaz, mohon maaf, tadi kami dari lari pagi nih Pak. Tak ada saya komentar. Padahal kalau dia pakai mazhab Hambali, lutut tak aurat. Tapi kita pakai mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang pakai celana sampai ke sini, itu mazhab Hambali tak apa-apa. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tapi karena dia malu, dia tak tengok mazhab lagi, penting malu. Ma'rifatillah wa ma'rifati 'azamatihi wa qurbihi min 'ibadihi, dekatnya Allah kepada makhluk. Wa ilmihi bi kha'inatil a'yun, Allah tahu tentang mata yang berkhianat, mata yang mengintip-ngintip. Wa ma tukhfi sudur, apa yang tersembunyi di dada. Hadza huwa ma kullifna bihi, itulah yang dibebankan kepada kita. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Wa huwa min a'la khisalil iman, itulah iman yang tertinggi. Bal min a'la darajatil ihsan, itulah ihsan yang paling tinggi. Wa qad yatawalladul haya'u min Allah Subhanahu wa ta'ala min mutala'ati ni'amihi, lahir malu karena memperhatikan nikmat Allah. Wa ru'yatit taqsir min syukriha, kurang syukur kepada Allah. Umur sudah dikasih Allah tapi ibadah tak khusyuk, malu. Nikmat sudah dikasih Allah banyak tapi tak berkurban. Sepeda 3, kurban kambing kurus, malu. Kama asyara ilaihil Junaid, sebagaimana disebutkan Imam Al-Junaid, bima qaddamnahu anhu anifan. Bi khilafil awal, li'annahu laysa fil wus'i. Lakinnahu likaunihi min ajallil akhlaq allati yuhibbuha Allah wa ta'ala min al-'abdi wa yujbiluhu 'alayha. Yahmilu 'ala al-muktasabi wa yu'inu 'alayhi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ai li'anna man istahya minan nas ayyarahu ya'ti bi qabihin. Kalau orang malu melakukan kejelekan di depan manusia, da'ahu dzalika ila yakuna ashadda ahya'an min rabbih, pasti dia sangat malu kepada Allah wa khaliqihi.
kepada penciptanya azza wa jalla, fala yudayyi' faridatan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan yang fardu, wala yartakibu ma'siyatan, dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam liman ra'ahu yu'atibu akhahu fil haya' da'hu fa innal haya'a minal iman. Ada seseorang yang menegur kawannya, kau kenapa malu-malu, sikit-sikit malu? Kata Nabi, da'hu, biarkan dia malu. Fa innal haya'a minal iman, karena malu itu satu cabang dari iman. Ai min asbabi aslil iman wa akhlaqi ahlihi. Di antara penyebab asal iman dan akhlak orang beriman itu adalah malu. Liman aihi minat fawahish, karena malu itu mencegah orang melakukan perbuatan keji. Wa hamlihi 'alal birri, wa hamilahu 'alal birri, membawa dia kepada berbuat baik, wal khair, berbakti dan baik. Kama yamna'ul iman sahibahu min dzalik, sebagaimana iman mencegah orang yang punya iman itu dari melakukan dosa. Fa'ulima anna awwalal haya'i wa aulahu al haya' min Allah. Malu yang pertama dan malu yang paling utama adalah malu kepada Allah. Wa huwa alla yaraka haitsu nahaka. Dia melihat engkau, jangan sampai dia melihat engkau seperti dia melarang engkau. Jangan sampai dia melihat engkau seperti dia melarang engkau. Dilarangnya engkau melakukan sesuatu, jangan sampai dia melihat engkau melakukan itu. Wa la yafqaduka haitsu amaraka. Jangan sampai dia melihat engkau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkannya kepada engkau. Wa anna kamalahu innama yansha' an ma'rifati. Sempurnanya malu itu muncul dari mengenal Allah. Wa muraqabatihi al-mu'abbar anha. Pengawasan Allah yang terlihat dalam an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa min thamma, oleh sebab itu rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, Nabi bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah engkau kepada Allah sebenar-benar malu. Qalu, sahabat bertanya, inna nastahyi alhamdulillah, kami malu alhamdulillah. Faqala laisa dzak, bukan malu itu yang kumaksud. Walakinnal istihya'a minallah, yang kumaksud malu kepada Allah itu adalah haqqal haya, sebenar-benar malu. Apa itu? An tahfazar ra'sa wa ma wa'a, jaga kepalamu dan jaga isi kepalamu. Wal batna wa ma hawa, jaga perutmu dan isi perutmu. Wa antadhkural mauta wal bila, ingat-ingat mati dan huru-hara kematian. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia sudah malu kepada Allah sebenar-benar malu. Wa ahlul ma'rifati fi dzalika yatafawatun. Orang yang sampai kepada maqam ma'rifat itu pun levelnya macam-macam, bihasabi tafawuti ahwalihim, sesuai dengan perbedaan level mereka. Waqad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala li Nabi SAW kamala naw'i. Nah, Allah sudah mengumpulkan kesempurnaan itu pada diri Nabi. Fakana fil haya'il gharizi ashadda haya'an minal azra' fi khadriha. Insting malu pada diri Nabi itu lebih malu daripada malunya seorang anak gadis di tempat pingitan. Wa fil kasbi wasilan ila a'la ghayatihi wa dharwatiha. Sedangkan malu kasbi, malu yang hasil usahanya sampai kepada puncaknya. Jadi ada malu yang insting, itu pokoknya, ada malu yang perbuatan. Ada sifat bawaan, itu dia itu pemalu itu, atau sifat bawaan. Tapi ada malu yang hasil usaha, itu yang disebut dengan al-haya al-kasbi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Wa bima taqarrara fi syarhi yu'lam anna alaihi madarul Islam. Setelah dijelaskan, dapat diketahui bahwa hadis ini madarul Islam, koridor Islam. Wa bayanuhu, penjelasannya, anna fi'lal insani, perbuatan manusia itu imma an yustahya minhu, ada yang malu untuk dilakukan, aula, atau tak malu. Fal awalu haram, malu untuk dilakukan haram. Wal makruh, atau makruh. Wal thani al wajib, ada yang wajib. Wal mandub, ada yang anjuran. Wal mubah, ada yang boleh. Faqad tadammana al ahkamul khamsatu, hadis ini sudah mencakup 5 hukum. Walam yushadzu anhu minha syai'un, walam yushadza anhu minha syai'un, tidak ada yang keluar daripada ini. Sangat malu minum khamar, berzina, makan riba, sangat malu, haram. Agak malu,
makruh. Tidak malu, wajib. Tidak malu di bawah itu, sunat. Tak malu sama sekali, mubah. Jadi terkait dengan hukum-hukum taklifi. Itulah penjelasan hadis yang ke-20. Besok kita bahas hadis ke-21. Kita lanjutkan hadis dulu 21. Rupanya kita baru jam 8.30. Hadis ke-21. Hadis ke-21, qala al-musannifu rahimahullah. Rawal musannifu bi sanadihi. Imam Ibnu Hajar Imam An-Nawawi meriwayatkan dengan sanadnya an Abi Amr, dari Abu Amr, wa qila Abu Amrah. Ada pendapat mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Kunyahnya Abu Amr, nama dia Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridainya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qul li fil Islam, katakan kepadaku tentang ajaran Islam ini qaulan, satu kata, la as'alu anhu ahadan ghairak. Kalau aku sudah bertanya kepada engkau ini, tak kutanya lagi kepada orang selain engkau. Maksudnya, berikanlah aku inti saripati daripada ajaran Islam. Ini yang kutanya kepada engkau, tak kutanya kepada yang lain. Nabi berkata, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, setelah itu istiqamah. Rawahu Muslim, disebutkan Imam Muslim dalam kitab Sahih. Qala syarihu rahimahullah. Penjelasannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, an Abi Amr, dari Abu Amr bil waw, Abu Amr. Kalau tak ada waw, Umar. Macam mana cara membedakan, cara membacanya? Ini kayak waw itu. Umar ibn al-Khattab, Amr ibn al-As. Umar, Amr. Daraba Zaidun Amran. Kenapa setiap kali Amr pasti jadi objek? Coba tengok dalam kitab-kitab Nahwu. Syarah Ibnu Aqil, dari bawah, setiap Amr pasti jadi objek, dan Zaid pasti menjadi fa'il. Amr pasti menjadi maf'ul bih. Daraba Zaidun Amran, daraba fi'il, Zaidun fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Amran mansub. Dulu guru nahwu almarhum Ustaz di sekolah, Ustaz Hafiz Yazid, kata dia, Ustaz, kenapa Amr itu selalu menjadi objek? Karena dia mencuri waw Daud gitu. Jadi asalnya Daud, dua wawnya dicuri sama si Amr, maka Daud itu tinggal satu waw. Kita karena di kelas segan itulah, dulu sekolah tuh Ustaz cerita gitu cerita dia, iyalah Amr tuh selalu jadi karena mencuri waw Daud. Rupanya ada kisahnya, dulu ada raja zalim. Raja zalim. Jadi raja zalim ini si raja zalim ini saking zalimnya, kalau ada orang memberi jawaban yang tak sesuai sama dia, pancung kepalanya, bunuh. Nah, sampai akhirnya saat ketemu sama orang berilmu, sampai akhirnya iqna dia, senang dia menerima argumentasi itu. Kenapa ini nama raja itu Amr? Kata nama raja itu Zaid. Kata dia karena Amr mencuri waw Daud. Ah, ini mantap. Akhirnya tak jadi dibunuh. Jadi banyak cerita-cerita, kisah-kisah tentang kenapa Imam Sibawai tak jadi diperiksa malaikat, karena dilihat ada mimpi. Waktu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?"
Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dijawab oleh Imam Sibawayh, ma i'rabuhu? Apa i'rabnya? Tak jadi tanya. Itu namanya manamat. Manamat itu banyak ditemukan dalam kitab-kitab. Manamat itu diambil dari kata manam, mimpi. Jadi setelah anak meninggal misalnya, antum mimpi melihat anak dalam mimpi. Lalu antum meriwayatkan itu. Riwayat orang soleh itu disebut dengan manamat. Banyak kisah manamat itu. Di antaranya dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Waktu Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal, mimpi sahabatnya melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri terbang di dalam surga, di dalam paruh burung berwarna hijau. Waktu ditanya, apa amal engkau wahai Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, sampai engkau masuk surga sama seperti orang mati syahid? Orang mati syahid itu kan ruhnya dibawa paruh burung berwarna hijau terbang di dalam kindil, hinggap di kindil, di lampu-lampu surga. Apa amal engkau? Wara'. Amalnya wara', menjaga diri dari syubhat. Begitu juga tentang itu. Dari mana kita tahu? Murid. Aku tadi malam mimpi dengan Imam Sibawayh. Sibawayh ahli bahasa. Apa kata dia? Aku tak ditanya malaikat. Kenapa? Pas ditanya, marrabbuka? Kutanya, ma'i'rabuh. Apa i'rabnya? I'rab itu kedudukan kata dalam kalimat menurut gramatikal bahasa Arab. Nahwu. Ahli nahwu itu Sibawayh. Tapi akhirnya Sibawayh merajuk, berkecil hati dan meninggal. Karena raja tak, yang lebih diutamakan Kisai. Karena Kisai Arab, Sibawayh tak Arab. Nah, jadi masalah receh lah. Sampai kemana kita tadi? Perginya ke mana? Abi Amr bil waw, bukan Umar. Waqila Abu Amrah bil ha. Abu Amrah, bukan Umar, bil ha. Sufyan bi tathlisi awalihi, Sufyan Ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, Allah meridainya. Ma'dudun min ahli Taif, termasuk orang Taif. Taif, kalau pergi umrah jangan lupa kalau ikut program ke Taif, singgah di Masjid Abdullah bin Abbas. Kana amilan li Umar radhiyallahu taala anhu alaihi hina azala anhu Utsman ibn Abil As. Dia pernah menjadi pegawai Umar bin Khattab, diangkat oleh Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, ketika dicopot oleh Utsman bin Abil As. Rawalahu Muslimun hadzal hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab. Wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya riwayat dia ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Qala, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qulli fil Islam, ay fi dinihi wa syari'atihi. Katakan kepadaku satu kalimat yang ada dalam syariat agama Allah, syariat. Qaulan, satu kalimat. Jami'an li ma'anid din. Satu kalimat tapi mencakup semua ajaran Islam. Singkat, pendek, singkat, padat. Wadihan fi nafsihi bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairika. Kalau aku tanya kepada engkau, aku tak nanya lagi pada orang lain. Saking kan padatnya. A'malu alaihi, aku akan mengamalkannya. Wa aktafi bihi, aku cukupkan dengan itu. Bihaitsu la as'alu, ay aku tak nanya lagi ke orang lain. La yuhwijuni, aku tak perlu lagi nanya ke orang lain. Limashtamala alaihi min badi'il ihatah wasyumul, karena dia sudah mencakup segala macam aspek ajaran Islam. Wa nihayatul idah, cukup jelas. Wa zuhur ila an as'al anhu ahadan ghairaka, tak aku tanya lagi kepada selain engkau. Ini orang cerdas. Gitu juga kalau kita jumpa guru, jumpa kiai, Pak Kiai kasih ke saya nasihat singkat, padat, bermakna. Yang kira-kira kalau aku ketemu kiai lain, aku nggak nanya lagi.
Apa kata Nabi? Qul, katakan amantu billah. Ai jaddid imanaka. Amantu billah. Kita kan sudah beriman kepada Allah. Kenapa perlu lagi kita katakan amantu billah? Artinya jaddid imanaka, perbaharui iman, refresh. Bagaimana cara memperbaharui iman? Aku beriman kepada Allah. Itulah kita selalu mengucapkan jaddid imanaka, perbaharui imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mutadzakiran biqalbik, ingat dalam hatimu. Dzakiran bilisanik, mulutmu mengucapkan. Mulut mengucap, hati mengingat. La ilaha illallah. Litastahdira tafasila ma'anil iman asy-syar'i allati marat fi hadits Jibril. Supaya hadir dia. Selama ini hilang dari dirimu. Supaya dia hadir, maka kau sebutkan. Ma'anil iman asy-syar'i. Sudah dibahas tentang hadis Jibril. Yang dimaksud dengan hadis Jibril adalah hadis iman, Islam, ihsan. Summastaqim, kemudian kau istiqamah. Istiqamah ala amalit ta'at. Kau mengamalkan ketaatan. Wal intiha an jami'il mukhalafat. Dan jangan lagi intiha, selesai. Jangan lagi melakukan perbuatan dosa. Idz la tata'attal istiqamah ma'a syai'in minal i'wijaj. Karena tidak akan mungkin terwujud istiqamah kalau kau masih i'wijaj, zigzag, mencela-menceli. Fa innaha dhidduhu, karena istiqamah itu lawannya i'wijaj, bengkok. Istiqamah lurus. Wa hatanil jumlatani muntazi'atani min qaulihi ta'ala. Kalimat ini diambil dari firman Allah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamah, diambil dari firman Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Ai amanu bihi, dia beriman kepada Allah. Wa wahhaduhu, dia mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Ma'a syuhudi uluhiyatihi wa tarbiyatihi lahum. Mempersaksikan ketuhanan Allah, bahwa Allah itulah Tuhan, Tuhan itu hanya Allah saja, qul huwallahu ahad, wa tarbiyatihi lahum, dan Allah mendidik tarbiyah, rububiyah. Rububiyah itu 3. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur. Kalau sampai kita kepada tingkat itu, tak ada lagi cemas. Allah mencipta aku, Allah memberi aku rezeki, Allah mengatur hidupku. Ada orang hanya sampai pada uluhiyah. Aku menyembah Allah saja. Tak sampai pada Allah mencipta aku, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah. Sampai situ aja. Enggak, kita mesti yakin Allah itu bukan macam pabrik kursi, pabrik meja nih, pabrik rehal nih. Setelah dibuatnya rehal nih, dia tak tahu rehal nih di mana. Dan rehal ini tak tahu yang mencipta dia ini siapa dan di mana. Kita tak begitu. Setelah Allah mencipta saya, Allah memberi saya rezeki, Allah mengatur hidup saya, maka saya tak cemas. Tsumma istaqamu, setelah itu istiqamah. Wa'tadalu ala dzalik wa ala ta'atihi aqdan wa qawlan wa fi'lan. Maka sesuai taat kepada Allah, aqlan, ikatan, qaulan, ucapan, fi'lan, perbuatan. Wadamu ala dzalik, terus konsisten ila an yatawaffahumullah, sampai mati. Wa yu'ayyidu dzalika qaulu Umar, ini didukung ucapan Umar bin Khattab, istaqamu wallahi ala ta'atihi wa lam yarwu. Istaqamu, mereka istiqamah ala ta'atihi, mentaati Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi. Walam yurawwighu rawghanis sa'alib, mereka tidak menyimpang seperti serigala. Seperti serigala. Serigala itu nampaknya patuh tapi tak patuh. Nampaknya serigala itu, orang kalau masuk ke hutan terkecoh dengan serigala. Nampaknya macam anjing jinak, tapi sebetulnya dia liar. Makanya banyak orang terkecoh dengan serigala. Wa qaulu Abi Bakar radhiyallahu an, ucapan Abu Bakar,
lam yusyriku billahi syai'an, mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, wa lam yaltafitu ila ilahin ghairi, dan tidak pula menoleh berpaling kepada selain Allah. Au istaqamu ala anna Allah rabbahu, mereka istiqamah Allah sajalah Rabb mereka. Kalau sudah katakan Allah, jangan lagi sembah pokok kayu. Kalau sudah katakan Allah, jangan lagi percaya dukun. Kalau sudah kau katakan aku beriman kepada Allah, jangan lagi berkawan sama jin hantu setan. Berarti tak istiqamah, mencela-mencela, zigzag. Wa qala Ibnu Abbas berkata, istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah, mereka istiqamah pada persaksian la ilaha illallah. Wa kadza qalahu jama'atun akharun, begitu juga dengan ulama yang lain. Wal muradu bidzalika kullih, yang dimaksud dengan itu adalah istiqamatu ala tauhidil kamil, istiqamah dengan tauhid yang sempurna. Wa huwa mustalzamun litahaqquq bi jami'i ma qulnahu awwalan. Mustalzamun, istilzam, pasti, litahaqquq bi jami'i ma qulnahu awwalan, sebagaimana yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Wa yu'ayyiduhu annahu jaa'a an Abi Bakar annahu fassaraha aidan, Abu Bakar menjelaskan bi annahum lam yaltafitu ila ghairillahi ta'ala, mereka tidak berpaling kepada selain Allah. Wa hadha huwa ghayatul istiqamah wa nihayatuha, itulah puncak istiqamah dan ujung istiqamah. Wa jaa fi haditsin akhar, dalam hadis lain, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu, kamu tidak beramal, walan tutiqu kullama amartukum, kamu tak sanggup melakukan apa yang kuperintahkan, walakin saddidu, tapi kamu mesti berbuat lurus, wa abshiru, terimalah kabar gembira. As-sadad, as-sadad itu al-isabah, benar, fil aqwal, dalam ucapan, wal a'mal, dalam perbuatan, wal maqasid, dalam tujuan. Benar ucapan, benar perbuatan, benar tujuan. Isabah artinya benar seperti tepatnya memanah di tengah sasaran anak panah, itu isabah. Fi jami'iha hiya al-istiqamah. Falau fa'alu dzalik lakanu fa'alu ma umiru bihi kullah. Kalau mereka melakukan itu, maka mereka sudah melakukan semua yang diperintahkan Allah. Fal istiqamatu hiya darajatul quswa. Istiqamah adalah derajat tertinggi. Biha kamalul ma'arif wal ahwal, kesempurnaan pengenalan kepada Allah. Wa sifatul qulub wa safail qulub, kesucian hati fil a'mal, dalam beramal. Wa tanzihil aqaid. Fal istiqamatu hiya darajatul quswa allati biha kamalul ma'arif wal ahwal, kamalul ma'arifi wal ahwal, wa safa kamalul ma'arifi wal ahwal, wa safaul qulubi fil a'mali, wa tanzihil aqaid an safasifil bid'ah wad dalal, suci akidah dari kerusakan, kejelekan, keburukan, penyimpangan, bid'ah dan kesesatan. Wa min thamma qala Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi, yang kitab yang sudah kita baca kemarin, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, man lam yakun mustaqiman fi halihi dha'a sa'yuhu, siapa yang tidak istiqamah dalam halnya, dalam kondisinya, dalam keadaannya, dha'a sa'yuhu, maka sia-sialah amalnya. Wa khaba jadduhu, wa khaba judduhu, maka sia-sia pula lah kesungguhannya. Wa nuqila, ada riwayat, annahu la yutiquha illa al-akabir, tak ada yang sanggup istiqamah itu kecuali hanya orang-orang besar saja. Li'annahu al-khuruju 'anil ma'lufat, karena istiqamah itu adalah keluar dari yang biasa-biasa. Wa mufaraqatur rusum wal 'adat, melepaskan diri dari simbol-simbol dan kebiasaan-kebiasaan. Wal qiyamu baina yadillah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala sesuatu seolah-olah kau sedang berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Haqiqatas sidqi, sebenar-benar sidik. Wali azzatiha, karena kehebatan istiqamah, Rasulullah bersabda, annan nasa la yutiquha, manusia tak banyak yang mampu melakukannya. Faqad akhraja Ahmad, istaqimu walan tutiqu, istiqamahlah kamu meskipun kamu tak sanggup melakukannya. Rawahu Muslimun, disebutkan oleh Imam Muslim. Wa huwa min bada'i jawami'il kalim allati ikhtassahu Allah subhanahu wa ta'ala, itu termasuk jawami'ul kalim yang khusus hanya milik Nabi saja, tak ada pada Nabi lain. Kata-katanya singkat, maknanya padat. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a li hadzal sa'il, Nabi mengumpulkan banyak makna dalam dua kalimat. Hatainil kalimataini, dua kalimat ini, jami'a ma'anil iman, semua makna iman, Islam, i'tiqadan wa qaulan wa amalan, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Kama asyarna ila dzalika kullahu fi taqririhima.
Wa hasiluhu, kesimpulannya, anal Islam tauhidun wa ta'atun. Islam itu adalah keyakinan dan perbuatan. Ada orang hanya taat saja dalam hati saja, tapi perbuatan tidak. Enggak, itu bukan Islam. Islam itu ta'atun, tauhidun wa ta'atun. Fa tauhidu hasilatun bil jumlatil ula. Tauhid sudah tercapai dengan kalimat yang pertama. Amantu billah, itu sudah tauhid. Wa ta'atu bi jami'i anwa'iha fi dhimnil jumlatis tsaniyah. Ketaatan pada yang kedua. Summastaqim. Dua kalimat. Amantu billah summastaqim. Pas amantu billah itu sudah tercapai tauhid. Amalnya mana? Summastaqim, istiqamah. Amantu billah, yakin la ilaha illallah. Summastaqim, istiqamah, salat, zakat, puasa, haji. Di mana kita bisa tahu itu? Muhammadur Rasulullah. Karena ikut syariat Muhammad. Kalau orang hanya sampai pada la ilaha illallah, tak bisa. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mau salat, zakat, puasa, haji, nikah kalau bukan ikut cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idz al-istiqamah imtithalu kulli ma'murin, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Wajtinabu kulli manhiyin, menjauhi semua yang dilarang Allah. Wa min thamma qala Ibnu Abbas, oleh sebab itu Ibnu Abbas berkata, fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an ayatun kanat asyadda. Ma nazala ala Rasulillah, tidak ada yang turun kepada Nabi Muhammad di antara semua ayat Quran itu yang paling asyad, paling kuat, wala asyad, paling sulit min hadhil ayah, daripada ayat ini. Fastaqim, istiqamah kama umirta, bagaimana kau diperintahkan. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi hina qalu lahu, ketika oleh sebab itu Nabi bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka berkata kepadanya, qad asra'a ilaika syayb, ya Rasulullah, cepat kau beruban. Kenapa cepat beruban? Kata Nabi, syayyabatni Hud wa akhawatuha, Hud dan saudara-saudaranya sudah membuat aku cepat beruban. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim lamma nazalat hadhil ayah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ketika turun ayat ini, syammara Rasulullah SAW fama ru'ya dhahikan, Nabi SAW terlihat murung, tak terlihat dia tertawa, saking beratnya istiqamah. Wa zada Tirmidzi fi hadzal hadis ziyadatan muhimmah. Imam Tirmidzi menambahkan tambahan yang sangat penting. Apa kata dia? Hasanun sahih. Hasan sahih. Wa hiya qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang paling kau khawatirkan terhadap aku ya Rasulullah? Apa yang kau paling khawatirkan terhadap aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, fa akhadha bilisani nafsihi, dia ditarik Nabi lidahnya. Ini yang paling kutakutkan, kata Nabi. Ini yang paling kutakutkan. Wa qala hadza tanbihan ala anna a'zama ma yura'a istiqamatuhu ba'da al-qalbi. Yang paling penting istiqamah setelah istiqamah di sini adalah minal jawarihi wal lisan. Setelah istiqamah di sini, istiqamah di sini. Fa innahu turjumanul qalbi, karena ini penterjemahnya. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di sini. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan ini untuk mewakili apa yang ada di sini. Kalau lain di sini, munafik namanya. Wal mu'abbiru bihi, dialah yang mengungkapkan apa yang ada di sini. Wa min thamma akhraja Ahmad, oleh sebab itu Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Musnad, la yastaqimu imanu 'abdin, tak lurus iman seseorang hatta yastaqimu qalbuhu, sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, tak lurus hatinya hatta yastaqimu lisanuhu, sampai lurus lisannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan itu. Allahumma rzuqnal istiqamata, Allahumma rzuqnal istiqamata, ya Allah berikan kami istiqamah, warzuqnas sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Benar ucapan, benar amal. Bersih hati, bersih amal, bersih lidah. Amin ya rabbal alamin. Besok kita lanjutkan hadis ke-21. Besok judulnya 21 besok judulnya syarat masuk surga. Syarat masuk surga.
Hadis ke-21, syarat masuk surga. Baik, kita jawab pertanyaan Ibu Naila Yamasuni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bila orang selalu menghukumi menyalahkan diri sendiri karena pernah berbuat salah dosa walau sudah bertaubat? Hukum menyalahkan diri sendiri karena salah wajib. Itu yang membuat orang menjadi menyesal. Kalau dia tidak menyesali, berarti taubatnya tak betul. Syarat taubat itu 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan di lidah, astaghfirullah. Yang ketiga, al-idmaru ala ya'uda ilaihi abadan, tidak akan mengulanginya terus. Menyesali diri atas perbuatan dosa, hukumnya wajib. Sampai meneteskan air mata, sampai bersedih dan berduka. Yang tak boleh itu adalah, kalaulah dulu menyesali takdir. Kalau itu membuka pintu setan. Itu yang tak boleh. Jadi kalau menyesali kenapa pakai narkoba, menyesali kenapa berbuat maksiat, itu memang wajib. Yang tak boleh itu menyesal, misalnya nauzubillah maling masuk. Padahal barang itu sudah terjadi, sudah dikunci semua, sudah masuk juga. Itu nyesal. Kalaulah itu yang tak boleh. Kalau terlintas itu qadarullah. Adapun kesalahan kita mesti kita sesali untuk mendidik kita supaya jangan mengulang lagi, itu maksudnya. Pak Rozi, Ustadz, saya punya ngefans dengan salah satu klub sepak bola luar. Sepak bola tersebut mendukung adanya komunitas LGBT. Apakah saya akan dituntut di akhirat nanti? Antum dukung klub yang klub-klub lokal aja lah. PSMS, PSPS. Karena kecenderungan hati. Kalau sudah cenderung hati, suka, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta dan cinta membuat orang tuli. Kalau kau sudah jatuh cinta, maka semua yang dilakukan dia baik walaupun jelek. Kalau kau sudah benci, maka kau akan lihat semuanya jelek walaupun kau suka, walaupun baik. Itu sudah tabiat cinta. Jangan sampai kau jatuh cinta pada orang yang salah. Kalau sampai kau cinta sama dia, LGBT pun akan kau tampak nggak terlalu salah lah. Kenapa? Karena kau ngefans dengan yang kau cinta itu suka pada itu. Hati-hati tentang mencinta. Jangan sampai salah ngefans. Tika Rahmi, Ustadz, bagaimana hukum orang yang cari viral di YouTube seperti menari-nari di jalan lampu merah? Wahai anak-anak muda, virallah kalian karena prestasi kalian menemukan sesuatu temuan yang bisa bermanfaat buat orang di dunia sampai hari kiamat. Banyak anak-anak muda Indonesia yang buat temuan-temuan yang luar biasa. Adapun kau viral karena menjilat WC, nanti lama-lama kau viral karena makan tai. Nanti viral karena la haula wala quwwata. Akan tertuntut terus untuk melakukan sesuatu. Betul kata orang Arab, kata ungkapan orang-orang hikmah dulu, khalib tu'rab. Kalau kau mau terkenal, buatlah sesuatu yang aneh-aneh. Bul ala zamzam fatu'rab. Kencengi air zamzam kau akan terkenal. Itu sekarang dilakukan orang. Dulu tak terpikir kita itu, sekarang dilakukan orang. Macam-macam dilakukan orang untuk terkenal. La haula wala quwwata illa billah. Terkenallah karena prestasi anakku. Terkenallah karena engkau berbuat sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak cara, banyak manfaat. Berapa banyak orang terkenal itu jadi mati. Ada menelan gurita hidup-hidup, ada menjilat WC langsung kemudian kena corona. 4. Pak M. Rusli Daulay, Ustadz, maksud dari akhir sebuah kesabaran itu bagaimana? Apakah kesabaran itu ada akhirnya? Kesabaran itu akhirnya adalah ketika kita disuruh Allah marah. Orang memahami sabar itu kan nggak marah. Sabar itu kita ketika sabarnya karena Allah, marahnya pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Kenapa Ustadz marah? Ustadz kan disuruh sabar karena agama Allah diinjak-injak, karena ulama diremehkan, maka marah. Itulah akhir dari kesabaran. Kalau Allah suruh sabar, sabar. Kalau Allah suruh marah, marah. Jangan ketika Allah suruh marah, kau sabar. Disuruh Allah sabar, kau malah marah. Kan itu yang terjadi sekarang. Marahnya karena Allah, sabarnya karena Allah. Marah menengok anak yatim tak sekolah. Lalu dengan kemarahanmu, kau berikan wakaf tanahmu. Nah, itu yang bagus.
sabar menahan diri dari maksiat, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar bangun malam tahajud, sabar untuk berwudu walaupun dingin, sabar untuk memberikan harta untuk zakat, infak, sedekah, sabar. Yang ketiga, sabar menerima musibah. 3 sabar. Sabar sakit, sabar kebakaran, sabar kehilangan, sabar kena tipu setelah usaha. Terakhir Pak M. Faizal, Ustadz, di kantor saya ada yang suka rekayasa absen dengan alasan ngurus anak yang harus sekolah dari rumah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Hilangi tipu-tipu. Sekali tipu akan disusul dengan 100 tipu. Satu kali bohong akan disusul dengan 100 bohong. Satu kali dusta akan disusul dengan dusta-dusta. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.